petang pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Dr. Erlina Burhan. Dokter menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Seperti apa temuan sejauh ini? Apakah ada pasien mungkin di RS Persahabatan yang memiliki gejala klinisnya baik, namun city value-nya ini rendah sekali? Apakah ada temuan seperti itu, Dok? Ada seperti itu, tetapi kami para dokter sebetulnya tidak terlalu terpengaruh dengan city value. Kami lebih melihat kondisi klinis pasien, apakah gejalanya memang berat atau ringan. Jadi kami tidak terlalu memperhatikan city value karena memang pada kondisi kemarin yang lonjakan kasus banyak itu sangat bervariasi, ada yang rendah sekali, ada yang sedikit, dan bahkan ada juga yang city value-nya lumayan tinggi tapi kondisinya berat. Jadi memang tergantung dari pasien masing-masing. Dan kita dokter tentu saja lebih baik memperhatikan keluhan klinis dan gejala dari pasiennya dan melihat kelainan-kelainan yang bisa diperbaiki. Dokter Erlina, kalau city value bukan menjadi acuan kondisi fisik pasien, lalu apakah yang city value 1,8 ini harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah ini varian baru atau bukan? Ya, masalahnya kan sekarang yang jadi wacana atau perbincangan ini kenapa kita menemukan city value yang sangat ekstrim rendah. Tidak pernah ada kita menemukan city value serendah ini. Pernah mungkin 8 atau 11, tapi kalau 1,8 ini betul adalah suatu angka yang sangat ekstrim. Saya kira mesti ditelusuri, bukan saja ke arah variannya ini apa, karena itu akan lama sekali pemeriksaan whole genome sequencing tersebut, tapi juga barangkali dilihat ulang, dilakukan pemeriksaan ulang, apakah ini benar seperti itu atau saya tidak ingin mengatakan ini salah laboratorium, tapi kita lihat semuanya, di mana kira-kira celah yang terjadi. Namun ya saya kira nggak usah terlalu dihebohkan sebetulnya dengan city value ini ya. Yang penting adalah bahwa pertama masyarakat itu harus tahu mengenali gejala COVID. Supaya apa? Supaya bisa didiagnosis sesegera mungkin dan sedini mungkin. Kenapa demikian? Kalau bisa ditemukan dengan dini, dengan cepat, maka biasanya tingkat derajat keparahannya lebih ringan. Dan kita tahu kalau pasien itu ringan-ringan saja, maka kesembuhannya bisa sampai 100%. Yang kita tidak mau adalah masyarakat tidak mengenali gejala COVID atau menunda-nunda pemeriksaan sehingga akhirnya kemudian ditemukan dalam kondisi yang sudah parah. Inilah salah satu yang saya kira ya, kenapa sekarang ditemukan banyak pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah kemudian ternyata meninggal. Barangkali karena mungkin keluarga atau pasien tidak mengenali gejalanya dan tidak menganggap itu sebagai COVID. Perkara varian baru, memang kita harus waspada varian baru ini. Kenapa? Karena dia lebih mudah menular dan juga kalau tidak segera ditata laksana akan menimbulkan keparahan yang lebih dibandingkan yang non-varian. Namun apapun variannya saya kira kita tidak perlu panik atau berlebihan menjadi paranoid begitu. Kenapa? Karena untuk pencegahannya sama saja, tetap protokol kesehatan. Apapun variannya, protokol kesehatannya sama saja. Jadi tidak usah panik. Lalu saya juga ingin menyampaikan, sebetulnya mau varian alfa, beta, delta, kappa, delta, apa sekarang ada yang varian mu, itu nggak masalah. Yang penting tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena virus ini kalau berada di luar tubuh manusia, dia berada di benda-benda mati, tidak beberapa lama kemudian juga dia menjadi inactivated atau dalam tanda kutip mati. Jadi tidak bermasalah juga. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Dan kalau penularan ini kita bisa atasi, maka varian baru juga tidak akan terbentuk, karena varian baru itu terbentuk karena infeksi penularan yang terus-menerus terjadi sehingga terjadi mutasi.
Baik, menjadi catatan Demikian, juga Agita. kepada masyarakat, artinya penting sekali untuk deteksi dini dan juga tentunya mengencangkan protokol kesehatan. Terima kasih Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.